Begitu Amr bin As memegang tulang yang digores dengan pedang tajam itu, spontan wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Maka dia segera perintahkan anak buahnya untuk robohkan masjid, bangun kembali gubuk Riyadh, penuhi apapun keinginan orang tua yang beragama Majusi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan lahir batin sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban menunaikan sholat Jum'ah di Masjid Al-Quds Polres Kudus ini dalam kondisi sehat walafiat. Karena itu mari terus kita syukuri kenikmatan dengan meningkatkan iman dan takwa. Takwa dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Sekaligus mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan ini dengan memperbanyak ibadah dan amal solih. Dan amal solih bukan hanya ibadah ritual semata, tetapi juga meliputi seluruh ibadah yang berkaitan dengan sosial. Hari ini kita masih menghadapi kehidupan yang berat dan sulit. Akhir 2020 kita berharap pandemi COVID-19 sudah sirna dan kita bisa menjalankan kehidupan secara normal. Anak-anak bisa sekolah dengan tatap muka, tetapi ternyata sampai di Februari ini kita masih harus terus bersabar karena wabah belum sirna. Karena itu jangan lelah. Sekaligus kita terus harus meningkatkan iman, sekaligus imun dengan melaksanakan seluruh protokol kesehatan. 2020 kita kehilangan para kiai ulama, guru-guru mulia lebih dari 200. Para kiai, pengasuh-pengasuh pesantren meninggal. Sebagian kawan menyebut amul husni, tahun duka cita. Tapi ternyata 2021 juga kita banyak kehilangan guru-guru mulia kita. Karena itulah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mari jadikan wabah ini sebagai sebuah kesempatan untuk terus kita mendekat kepada Allah. Karena hidup dan kematian benar-benar sebuah misteri ilahi. Kemarin kita punya saudara masih berbicara, masih bergaul, tiba-tiba kita dapat berita dia telah dipanggil yang kuasa. Hal yang sama juga bisa terjadi pada diri kita. Karena itu, kapan saja ajal menjemput, kita berharap kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah dalam melaksanakan rangkaian ibadah. Ibadah sekali lagi dalam Islam bukan hanya ritual, sholat, puasa, haji maupun umroh, tetapi lebih luas ketimbang itu. Ada ibadah-ibadah yang berdimensi sosial. Hari ini setelah kita menyelesaikan seluruh ibadah ritual yang sifatnya wajib, sholat 5 waktu kita tunaikan di tepat waktu dengan berjamaah.
ketika Ramadan tiba kita melaksanakan puasa imanan wahtisaban. Ketika kondisi sudah normal kita juga dimudahkan Allah bisa berangkat haji dan umrah. Tetapi setelah ibadah-ibadah wajib yang sifatnya personal atau individu itu sudah selesai, hari-hari ini kita juga dituntut untuk memperbanyak jenis ibadah sosial. Apa itu? Memperhatikan di sekitar kita, tetangga kiri kanan kita, anak-anak yatim, orang-orang yang kena PHK, dan begitu berat kondisi sosial terutama ekonomi mereka. Sementara kita masih punya kelebihan rizki, maka kita tidak boleh egois hanya dengan berbanyak iktikaf di masjid, berangkat umroh dalam kondisi new normal, sementara menutup mata dan hati bahwa di tetangga kita, orang-orang terdekat kita, banyak orang-orang yang bahkan tidak tahu apakah besok ada nasi yang harus mereka konsumsi. Besok ada himbauan dari Gubernur Jawa Tengah bahwa kita harus di rumah. Tempat-tempat pembelanjaan, pasar-pasar ditutup. Bisa jadi kita senang karena ada jatah makan di rumah. Tetapi yakinkah kita di masyarakat komunitas terdekat kita, mereka juga punya stok bahan konsumsi untuk 2 hari? Maka sekali lagi di mimbar Jumat ini, mari kita tingkatkan keberagamaan kita dengan meningkatkan kepedulian sosial. Siapa yang hanya rajin sholat saja tapi lalai melaksanakan tugas kemasyarakatan, di dalam surat Al-Ma'un disebut sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau tahu siapa yang disebut dengan para pendusta agama? Yaitu orang-orang yang sholat tapi lalai bahwa ada anak-anak yatim yang dihardik, menolak memberikan bantuan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena itu kita butuh keseimbangan ibadah ritual individual, personal, sekaligus meningkatkan ibadah sosial. Dalam kaidah bahkan disebutkan ibadah al-muta'addiyah yang dampaknya luas dinikmati oleh banyak orang, afdalu atau khairun, lebih utama, lebih mulia ketimbang ibadah qasirah atau fardiyah, ibadah yang hanya berdampak atau pahalanya untuk diri sendiri. Dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan innallaha yaqulu yaumal qiyamati yabna adama maridtu falam ta'udni. Allah besok di hari kiamat bertanya kepada manusia. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, wahai manusia, ketika aku sakit, kenapa kau tidak menjengukku? Ketika aku kelaparan, kau tidak memberikan aku sesuap makanan. Ketika aku kehausan, kau tidak memberikan seteguk minuman. Maka hamba yang ditanya Allah itu bingung. Bagaimana? Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku harus menjengukmu? Bukankah kau ini Tuhan pemilik semesta raya? Sakit, lapar, haus itu semua sifat-sifat kekurangan yang hanya melekat pada makhluk manusia atau hewan. Sementara engkau ada Tuhan penguasa jagat raya. Maka Allah menjawab, tidakkah engkau lihat di sekitarmu ada hamba-hambaku yang sakit, terkapar, bahkan tak punya biaya untuk dikirim ke rumah sakit? Kau biarkan dia, kau tidak menjenguknya, kau tidak memberikan bantuan kepadanya. Padahal kau tahu kalau kau mau mendampingi dia dalam kondisi yang sakit, kau berikan dia bantuan, kau jenguk, kau besarkan hatinya, lawajatani indahu, kau akan menemukanku di sisinya. Kau akan menemukan pahala besar dariku, kau akan mendapatkan ridhaku, kau akan mendapatkan rahmat dan kasih sayangku dengan kegiatan ibadah sosial menjenguk orang-orang yang sakit. Begitu juga kenapa ketika aku kelaparan kau tidak memberikan aku sesuap makanan? Maka seorang hamba juga bertanya, kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku harus memberikan kau makanan? Ya Rabb, bukankah engkau pemilik semesta ini? Maka Allah mengatakan, kau tahu di sekitarmu banyak orang-orang yang kelaparan, bukan hanya menghadapi wabah COVID-19. Hujan berhari-hari menjadikan sekian banyak wilayah banjir.
hartanya hilang. Jangankan berpikir menu apa yang kita nikmati hari ini, mereka meregang nyawa karena kelaparan berhari-hari, dan kau biarkan mereka. Padahal kau tahu, sekiranya kau kirim mereka paket bantuan sembako atau makanan yang cukup mengganjal perut mereka, lawajatani indahu, kau akan menemukanku di sisi mereka. Aku akan ridho kepadamu, aku akan berikan engkau rahmat dan kasih sayang. Begitu juga ketika seorang hamba bingung, bagaimana aku harus mengirim engkau minuman ya Allah? Kaifa askika wa anta rabbul alamin. Bukankah engkau Tuhan semesta raya? Maka Tuhan mengatakan, di sekitarmu kau melihat dengan matamu bagaimana masyarakat yang kena musibah bencana, mereka kekurangan air bersih bahkan hanya untuk diminum, dan kau biarkan itu. Sementara engkau tahu kalau engkau kirim makanan, kau kirim minuman, kau kirim baju-baju untuk menghalau rasa dingin, lawajatani indahu, kau akan menemukanku di sisi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakallah, inilah sebuah pertanyaan yang akan bisa jadi ditanyakan oleh Tuhan kepada diri kita masing-masing kelak di hari kiamat. Maka siapkan jawaban mulai hari ini. Apa jawaban ketika Allah bertanya, ketika hambaku sakit kau tidak menjenguk, ketika orang-orang di sekitarmu kelaparan, ketika komunitas di dekatmu kehausan, kau biarkan mereka. Kau sibuk dengan ibadah untuk dirimu sendiri, kau sibuk wisata spiritual di tanah suci, padahal kau tahu aku berada di hamba-hambaku yang tidak berdaya. Karena itulah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini kesempatan kita meningkatkan kohesi sosial. Ukhuwah persaudaraan harus semakin kuat, bukan hanya ukhuwah Islamiyah. Kita mengenal ada 3 jenis ukhuwah atau persaudaraan. Selain ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, kita juga diajarkan tentang ukhuwah watoniyah. Bisa jadi tetangga kita bukan saudara seiman, tapi dia saudara sebangsa dan setanah air. Dan orang di luar sana bisa jadi tidak sebangsa dengan kita, tetapi mereka juga saudara dalam kemanusiaan. Karena itulah dalam mempraktekkan perintah ibadah sosial, kita tidak perlu bertanya kalau ada orang kecelakaan di jalan raya, jangan tanya apa agamamu. Kalau mau bikin kegiatan bakti sosial, saudara-saudara yang kebanjiran, jangan tanya apa agama mereka. Ada satu kisah yang mengajarkan kita bahwa Islam telah mengajarkan ukhuwah basariyah ini. Ketika Islam telah berjaya, Umar bin Khattab memegang khalifah di Madinah. Islam berkembang di banyak negara, menguasai Persia termasuk bagian barat termasuk Mesir, ditaklukkan oleh gubernur yang hebat namanya Amr bin As. Untuk menunjukkan kehebatan Islam, dibangunlah masjid yang besar, megah dan indah. Tetapi di komplek itu ada seorang nenek tua beragama Majusi, menyembah api. Dan dia menempati satu gubuk yang reot. Maka kebijakan gubernur, gubuk reot milik orang tua renta beragama Majusi harus digusur. Terjadi negosiasi, dia bisa minta ganti rugi, bisa dibangunkan rumah yang indah dan megah, tapi Majusi orang tua ini menolak karena dia mengatakan, aku gak butuh uang, rumah ini aku tinggali sejak aku muda, saya punya kenangan indah dengan anak istriku, kan soal materi. Sehingga cerita negosiasi gagal, akhirnya turun perintah mengeksekusi gubuk reot milik tua beragama Majusi. Maka nggak ada pilihan bagi kaum minoritas ini. Akhirnya dia keluar dengan sedih, hatinya nestapa, berjalan tak tahu kemana. Tiba-tiba kepikiran oleh dia, ini kan hanya gubernur, ada atasannya lagi. Maka dia dari Mesir berjalan kaki melintasi gurun Sahara yang tandus dan panas sampai di kota Madinah. Waktu saya kuliah di Al-Azhar, jarak Mesir ke Saudi naik pesawat 2 jam. Naik kapal laut saya membutuhkan waktu 2 hari 3 malam.
Orang tua Yahudi ini berjalan kaki butuh berminggu-minggu sampai di kota Madinah. Dia membayangkan Khalifah Umar yang namanya tersohor ini pasti tinggal di istana yang besar Mekah, dan dia pun dengan rasa takut bertanya kepada seorang laki-laki yang sedang duduk di bawah pohon kurma yang rindang, "Kisah anak, tahukah di mana Khalifah Umar tinggal?" Lelaki yang ditanya, dia bilang, "Aku Umar bin Khattab." Kaget luar biasa, nggak terbayang baginya bagaimana seorang khalifah, pemimpin Islam seluruh dunia, hanya duduk di bawah kurma yang rindang. Maka ditanya, "Pak tua ini dari mana?" "Saya datang dari Mesir, perjalanan jauh berminggu-minggu." "Wah, dari Mesir? Apa kebutuhan sehingga Pak tua harus berjalan dari Mesir sampai Madinah?" Maka Pak tua itu mengatakan, "Aku mengadu kepadamu wahai khalifah, gubernurmu telah berlaku tidak adil. Memang aku bukan orang Islam, aku seorang Majusi, tapi rumahku itu hak milik yang aku miliki, sudah tinggal di situ belasan tahun. Dan karena gubernurmu Amr bin As ingin membangun masjid, rumah Allah yang indah dan megah, aku digusurnya." Spontan wajah khalifah merah, tanda beliau murka. Maka segera dia ngambil sepotong tulang putih, dan sambil berkata dia menggores tulang itu dengan pedangnya yang tajam, ditarik garis lurus seperti huruf alif dan dipotong tengah. Kemudian dia kasihkan kepada orang tua, "Pak tua, kembalilah ke Mesir, berikan ini kepada gubernurmu." Lagi-lagi orang tua tadi bingung, di Mesir aku dianiaya oleh gubernur, sampai Madinah aku mencari keadilan, ternyata hanya dipermainkan. Cari keadilan dikasih tulang, apa maksudnya ini? Berangkatlah, kau akan tahu bahwa ini mengandung pesan yang jelas. Meskipun tidak begitu yakin dia mendapatkan keadilan, akhirnya berjalan kembali dari Madinah menuju ke Mesir, dan dia menghadap Amr bin As, gubernur Mesir yang begitu tegar. Kemudian dia mengatakan, "Tuan gubernur, aku membawa pesan dari Khalifah Umar bin Khattab ini." Apa yang terjadi? Kaum muslimin rahimahullah. Begitu Amr bin As memegang tulang yang digores dengan pedang tajam itu, spontan wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Maka dia segera perintahkan anak buahnya untuk robohkan masjid, bangun kembali gubuk Riyadh, penuhi apapun keinginan orang tua yang beragama Majusi ini. Orang tua Majusi tambah bingung. Ini model apa? Instruksi dari atasan ke bawahan, tidak pakai surat, hanya dengan tulang, membuat gubernur yang tegas berwibawa itu tiba-tiba menjadi pucat pasi dan bergetar. Maka dia bertanya, "Maafkan aku, wahai orang tua. Aku lupa bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Islam ditegakkan dengan keadilan, tidak boleh melanggar siapapun. Maka ampuni aku." Dan inilah pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Dia seolah-olah mengatakan di depan saya, "Gubernur Amr bin As, berlakulah adil, sebagaimana lurus pedangku menggores tulang. Kalau kau tidak bisa lurus, pedangku yang akan memenggal lehermu." Masyarul muslimin rahimakallah, giliran orang tua beragama Majusi itu yang bergetar hatinya, dan dia ternyuh ada agama yang indah mengajarkan tentang keadilan. Maka dia sebelum pejabat-pejabat menggusur, bumi hanguskan, membongkar kembali masjid itu, dia berkata kepada gubernur, "Tuan gubernur, hari ini aku bersyukur telah menemukan agama yang indah. Tolong biarkan masjid itu berdiri megah. Dan hari ini aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, bahwa sungguhnya Muhammad adalah Rasulullah." Dia membaca 2 kalimat syahadat dengan kesadarannya masuk Islam, sekaligus menyampaikan bahwa tanah berikut hak miliknya telah diwakafkan demi masjid. Itulah pesan dalam An-Nahl ayat 90. "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Allah meminta kalian, menyuruh kita semua berlaku adil dan berlaku baik. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Turmudi, jelas-jelas Rasulullah mengatakan, "Ma'amana man bata Sya'ban
Wajaruhu ja'un ila jambihi wa ya'lamu, ndak sempurna iman kalian kalau tadi malam atau nanti malam tidur perut kenyang sementara tetangga kita kelaparan dan kita tahu. Semoga kita bisa mengambil inspirasi, jadikan agama sebagai inspirasi. Ini kesempatan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan basariyah. Dengan seperti itu kita akan punya jawaban yang jelas saat di hari kiamat Tuhan berkata, aku sakit kau tidak menjengukku, aku haus kelaparan tidak punya baju, kenapa kau tidak juga membantuku. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa sallim alaihi wa Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu irghaman liman jahada kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni kami yang selama ini merasa cukup menjadi orang baik hanya dengan melaksanakan ibadah ritual, sementara ternyata Allah yang Maha Kuasa suatu saat di hari kiamat justru akan menanyai kami ketika kami abai dan lalai, tidak punya kepekaan sosial terhadap masyarakat dan komunitas di tengah-tengah kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah. Jadikan wabah ini meningkatkan iman takwa kami. Jadikan hidup yang berat dan sulit ini kesempatan untuk kami sebagai anak bangsa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka kesehatan lahir batin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jangan jadikan setiap hari berlalu ketika kecuali bernilai ketaatan dan pahala. Allahumma rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkanlah kami, kuatkan saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Semua terjadi atas izin-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mohon berikan kami kekayaan sehingga kami mudah untuk membantu saudara-saudara kami yang lebih membutuhkan. Berikan kami juga kekayaan hati supaya kami selalu bersyukur dan berbahagia setiap waktu. Berikan kami keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan kami anak-anak kami ahli ilmu, ahli agama, ahli kebaikan dan ahli Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa li dzikrillahi akbar.